Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa nurbihi wa idarin amin. Kita pakai sawabul ilmi. Itu masrul amah nanti ya. Sawabul ilmi utawi pahalanya ilmu, wa fadlihi dan keutamanya ilmu fid dunya di dalam dunia, wal akhirati dan akhirat. Waqala dan bersabda siapaan nabi-nabi alaihi itu tetap atas nabi salat semoga rahmat ta'zim wassalam dan semoga keselamatan. Idza mata ketika meninggal siapa insanun manusia in qata'a maka terputus anhu daripada insan apa amaluhu amalnya insan illa min salasatin kecuali dari yang tiga. Min shadaqatin jariyatin daripada sedekah jariyah. Au ilmin atau ilmu yuntafa yang diambil manfaat bi dengan ilmu. Au waladin sholihin atau anak sholihin yang soleh. Yad'u yang mendoakan siapa walad lahu kepada insan. Jadi seseorang kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya untuk dirinya. Jadi dirinya itu tidak bisa menambah untuk dirinya sendiri. Tapi bisa dari beberapa hal. Pertama, sedekah jariyah. Jadi kalau punya sedekah jariyah, katakanlah bantu masjid, bantu pondok pesantren, maka itu akan mengalir terus selama amalnya itu, sedekahnya itu masih digunakan. Yang kedua, istimewa. Ilmu yang bermanfaat. Kamu mengajarkan ilmu kepada orang. Orang itu mengajarkan, katakanlah ngajarin sholat sama orang. Orang itu digunakan sampai mati. Maka selama masih digunakan itu, kamu akan mendapatkannya pahala. Begitu juga kalau dia mengajarkan kepada orang, mengajarkan tentang sholat itu. Begitu selanjutnya. Kalau bisa semakin banyak. Inilah keistimewaannya orang yang mengajarkan ilmu. Jadi yang kita harapkan kalau sudah mati itu adalah ini, ilmunya yang bermanfaat itu. Ilmunya yang bermanfaat. Makanya jangan sampai kamu tidak berupaya untuk ilmunya kamu tidak manfaat. Itu salah satu kebodohan seseorang itu adalah kalau dirinya sudah pernah belajar ilmu agama, kemudian dia tidak mau mengajarkannya. Tidak ada niatan untuk mengajarkannya, itu namanya bodoh, itu namanya tidak cerdas, namanya tidak cerdas. Sama dengan umpamanya kamu ini kamu hidup umpamanya punya kehidupan modal besar di pasar, punya modal besar di pasar, punya ruko, punya toko, ya. Punya modal untuk ngisinya, sudah diisi semuanya, tinggal dibuka untuk dibelanjakan. Kamu tidak mau, itu namanya bukan tidak cerdas itu orangnya. Tinggal buka saja dibelanjakan, dia dibisniskan malah nggak mau. Itu sama dengan orang pesantren, anak pesantren, punya ilmu, tapi malah mandek tidak diajarkan, malah bisnis yang lain, seolah-olah karena terlalu cinta dunia, pokoknya yang menjadikan sebab kenapa orang tidak berupaya itu adalah tidak berupaya untuk memanfaatkan ilmunya karena dia tidak cerdas, karena dia itu hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Itu masalahnya cinta dunia, itu tidak cerdas namanya, ya. Awalatin sholihin yad'ulah. Di sini yang dipakai adalah walad, bukan al-walad. Di sini yang dipakai walad itu kata nakiroh.
Berarti siapapun juga yang dianggap anak, bukan al-walad anak kandung, tapi tidak hanya anak kandung saja, siapapun juga yang dianggap anak, anak didik, anak angkat, anak anak angkat, anak didik, siapapun juga yang dibina yang dianggap anaknya. Maka oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala, kan ada orang yang kadang-kadang tidak dianugerahkan keturunan, tapi dirinya masih bisa mendapatkan dari walad ini, dari manfaatnya, keberkahannya anak walad itu, yaitu karena kalau dirinya mengajarkan, menganggap orang-orang anak didiknya dididik dengan sebaik-baiknya ilmu agama, sehingga dia bisa bermanfaat ilmunya, ya, dan kemudian mendoakan orang tuanya, orang yang dianggap orang tuanya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihi, semoga tetap atas Nabi as-salat, semoga rahmat ta'zim, wassalam, dan semoga keselamatan. Man, barang siapa, salaka, berjalan siapa man, thoriqon, pada jalan, yaltamisu, yang mencari siapa man, fihi, di dalam thoriq, ilman, pada ilmu, sahala, maka memudahkan siapa Allah lahu bagi man, thoriqon, pada jalan, ilal jannati, pada surga. Kalau orang itu berjalan menuju kepada mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk berjalan menuju ke surga. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, makhluk Allah, layak bidu, tidak mencabut siapa Allah al-ilma, pada ilmu, intizaan, dengan sekaligus mencabut, intizaan dengan pencabutan, yantazi'u, yang mencabut siapa Allahu kepada ilm, minal ibadi, daripada hamba, cabut dari hamba langsung hilang, enggak. Walakin, dan tetapi, yaqbidu, mencabut siapa Allah al-ilma, pada ilmu, biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama. Mencabut maksudnya mencabut nyawanya para ulama. Hatta idza lam yubqi, sehingga ketika sudah tidak tersisa aliman, pada orang alim, ittakhadha, maka mengambil siapa an-nasu, manusia, ru'asa, pada pemimpin-pemimpin, juhalan, yang bodoh-bodoh. Fasu'ilu, maka ditanya siapa juhal, fa'aftau, maka berfatwa siapa juhal, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fadhallu, maka sesat siapa, fadhallu, maka sesat siapa mereka, wa adhallu, dan menyesatkan siapa mereka, sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu dengan sekaligus dicabut yang diambil langsung dari hamba-hambanya. Katakanlah ada orang alim, langsung dicabut dari hati hamba-hambanya, tidak. Tetapi yang diambil dulu adalah dengan mencabut nyawanya para ulama, sehingga ketika sudah tidak ada ulama lagi, tidak tersisa para ulama-ulama itu, maka manusia-manusia mengambil pemimpin-pemimpin, imam-imam, ustaz-ustaz, ya, yang bodoh-bodoh. Kemudian karena tidak ada lagi yang ditanya,
Maka yang ditanya mereka, dan kemudian mereka berfatwa dengan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Hati-hati ya. Ini adalah akibat daripada diri kita diri kita ini. Karena kenapa ulama dicabut? Ulama dicabut mati. Kemudian dari masyarakatnya tidak peduli untuk anak-anaknya disuruh ngaji. Anak-anaknya tidak disuruh ngaji dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang terjadi adalah kelangkaan para ulama. Ulama-ulama sudah tidak ada. Yang kemudian adalah sesat menyesatkan. Ini masalahnya. Jadi Islam itu jangan sampai kamu itu sekarang ini kan kebanyakan sudah semakin seperti ini ya. Orang-orang tua kita, orang tua yang punya anak-anak tidak peduli lagi terhadap masalah ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Orang itu cenderung pokoknya asal anaknya bisa ngaji Al-Quran gitu aja. Sudah puas, tidak mau anaknya disuruh ngaji jadi orang alim ya. Tidak peduli anaknya itu, yang penting itu adalah yang dipersiapkan anak-anaknya bagaimana bisa menjadi pencari makan ya. Anak-anaknya yang bagaimana bisa cari makan sama. Padahal kerisauan para nabi-nabi terdahulu itu, kerisauan para nabi-nabi itu yang bagaimana dirisaukan untuk anak-anaknya adalah ma ya'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah diriku, apa yang kau sembah setelah diriku. Ini para para nabi-nabi itu. Tapi sekarang orang-orang tua yang paling dirisaukan adalah ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan setelah diriku mati. Jadi pikirannya, obsesinya, planningnya orang tua adalah bagaimana anaknya sekolah cari pekerjaan, sekolah cari pekerjaan, makan, sekolah boleh makan, sekolah pekerjaan, makan. Pikirannya hanya itu. Jadi yang dipikirkan bagaimana anak-anaknya bisa makan, bukan bagaimana anaknya bisa ngalim. Apakah kalau orang ngalim itu kemudian tidak bisa makan? Itulah pikirannya orang tua seperti itu. Pikirannya orang tua seperti itu, sehingga anak-anaknya sama sekali tidak didukung untuk mondok pesantren dengan sungguh-sungguh. Ini Masya Allah, ini problematika kehidupan kita ini ya. Problematika kehidupan masyarakat sekarang ini. Ini sebabnya para ulama-ulama semakin langka. Ulama-ulama semakin langka. Orang tua tidak ada yang mengidolakan ulama. Yang diidolakan siapa? Memang anak itu adalah al-aulad mir'atul abawen. Anak itu cermin dari orang tuanya. Paham apa paham? Anak itu cermin dari orang tuanya. Kalau anaknya malas untuk belajar agama, anaknya enggan, pikirannya dunia, fulus, ya, orang tuanya pikirannya seperti itu. Ya, al-aulad mir'atul abawain. Anak itu cermin orang tuanya. Kalau orang tuanya yang didolakan pemburu dunia, yang didolakan orang tua adalah Qarun dan Fir'aun, maka anaknya ya susah untuk jadi para ulama. Ayo dirubah, orang tua merubah, anak-anaknya juga harus merubah. Semoga dengan itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu keadaan di kaum itu sehingga hatta ma yughayyiru, sehingga masyarakat kamu itu merubah apa yang ada pada pribadi-pribadinya dulu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pribadi-pribadi itu harus dirubah. Orang tua cara planningnya untuk diri dan anak-anaknya rubah. Anak-anaknya juga harus memplanning dengan benar dalam kehidupan ini. Qala bersabda siapa? Qala ketika siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Darda ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa salaka berjalan siapa man tariqan pada jalan, ya telubu yang mencari fihi di dalam tariq ilman pada ilmu, salaka maka menjalankan siapa Allah bihi dengan
Torik ebi dengan salaka maka memperjalankan siapa Allah bihi dengan man torikon pada jalan min turuqil jannah dari jalan-jalannya surga. Wa innal alima dan sesungguhnya orang alim. Wa innal alima dan sesungguhnya orang alim yastaghfiru memintakan ampun lahu bagi alim. Yastaghfiru memintakan ampun lahu bagi alim. Man makhluk-makhluk. Man seseorang maksudnya di sini adalah makhluk-makhluk fis samawati yang di dalam langit-langit wal ardi dan bumi. Seluruh makhluk yang ada di langit bumi itu memintakan ampun bagi orang alim. Alim itu ya ada yang sudah alim masih belajar ilmu. Kalian kan orang yang belajar ilmu. Santri itu sedang belajar ilmu. Maka seluruh makhluk yang di langit di bumi memintakan ampun bagi orang-orang yang jadi alim, orang yang belajar ilmu dan menjadi kemudian menjadi orang alim. Wal haitanu dan ikan-ikan fi jawfil ma'i yang di dalam air, yang di dalam di dalamnya air, fi dalam jawf itu dalamnya, di dalamnya air. Wa innal anbiya dan sesungguhnya para nabi-nabi lam yuwarrisu tidak mewariskan siapa para anbiya. Wa innal anbiya dan sesungguhnya para nabi-nabi lam yuwarrisu tidak mewariskan siapa para anbiya dinaran pada dinar wala dirhaman dan tidak dirham. Innama warasu sesungguhnya mewariskan siapa para anbiya. Innama warasu sesungguhnya mewariskan para anbiya al-ilma pada ilmu. Faman maka barang siapa akhadha mengambil siapa manhu kepada ilmu. Faman maka barang siapa akhadha mengambil siapa manhu kepada ilmu. Faqad akhadha maka sungguh-sungguh mengambil siapa man bi khadhin wafirin dengan bagian yang sangat banyak. Bi khadhin wafirin dengan bagian yang sangat banyak. Masya Allah, Masya Allah ya. Inilah keistimewaannya orang alim ini. Tidak ada kalau orang bodoh itu malaikat-malaikat seluruh makhluk di langit bumi mendoakan kepada orang-orang pembodoh-bodoh, orang-orang yang pemburu hantu, pemburu dunia. Karena ada pemburu dunia atau pemburu hantu. Pemburu dunia yang menjadi orang pemburu dunia, pemburu jabatan itu adalah pemimpinnya Qarun dan Fir'aun. Masya Allah. Nabinya ente siapa? Pemburu dunia yang tidak mikirin ilmu, tidak mikirin masalah keimanan, tidak mikirin Islamnya, tidak mikirin anak-anaknya ngaji. Tanya, nabinya kamu siapa? Nabinya ente itu siapa? Fir'aun atau Qarun? Jadi kalau memang pemburu dunia benar, Fatihahnya ila hadrati ruh nabiyina wa qurratu a'yunina wa syafi'ina Qarun wa fir alfa mahmu. Masyaallah. Naudzubillah subhanahu. Jangan seperti itu ya. Ayo beneri, ayo dirubah. Konsepsi kehidupan kita dirubah. Nabi kita itu Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jangan berubah. Orangnya pakai songkok, pakai sarung kok nabinya Fir'aun. Nggak keren. Betul? Pakai sarung, pakai songkok, pakai jubah, pakai sorban. Ternyata nabinya Fir'aun nggak keren. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Wa qala dan ngendika sahabat Nabi alaihi semoga tetap nasi as-salat semoga rahmat takdim wassalam dan semoga man barang siapa kharaja keluar siapa man fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu fahuwa maka utaiman fahuwa maka utaiman itu fi sabilillahi itu di jalan Allah itu sabilah di dalam jalannya Allah hatta yarji'a sehingga kembali siapa man rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Anas bin Malik wa qala dan ngendika sahabat Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi as-salatu wassalam semoga rahmat takdim as-salatu rahmat takdim wassalam dan rupa-rupa keselamatan. Man barang siapa talaba mencari siapa man al-ilma pada ilmu karena ada siapa man itu kafaratan itu menjadi tebusan. Kafaratan itu menjadi tebusan lima pada dosa-dosa madha yang telah lewat apa mah kafaratan itu menjadi tebusan lima pada perkara dosa-dosa madha yang telah lewat apa mah. Qala bersabda siapa Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi as-salatu semoga rahmat tadim wassalam dan kamu semoga keselamatan rupa-rupa keselamatan harus Jawa itu rupa-rupa al-adabu utawi adab ardun itu ibaratnya bumi. Al-adabu utawi adab, ardun itu bumi. Jadi ibaratnya apa itu adab itu ibaratnya bumi. Wal ilmu dan utawi ilmu nabatun itu tumbuh-tumbuhan. Wal ilmu dan utawi ilmu nabatun itu tumbuh-tumbuhan. Fa ilam yakun maka jika tidak ada apa al-ardu bumi fa ilam yakun maka jika tidak ada apa al-ardu bumi fa kaifa maka bagaimana yakunu ada apa nabatun tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada bumi bagaimana punya tumbuhan ya kalau tidak punya bumi bagaimana punya tumbuhan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Adab itu ibaratnya bumi. Ilmu itu tumbuh-tumbuhan. Kalau bisa diabarkan, kalau kamu punya ilmu, maka wajib punya adab. Ya, kalau kamu punya ilmu, wajib punya adab. Kalau kamu punya adab, wajib punya apa? Kalau kamu punya bumi, ya. Maka harus ditanami, harus punya ilmu apa itu punya tumbuhan. Punya tanah tidak ditumbuhi, punya tanah tidak mau ditanami. Itu namanya enggak cerdas ya. Tanah kamu berapa? 1000 hektar. Terus punya tanaman apa kamu? Kalau sana, Pak, saya terus orang yang punya tanah 1000 hektar itu sering minta tanam, Pak, bolehkah saya minta panenan pisangnya sedikit untuk makan saya? Loh, padahal kamu kan punya tanah, kenapa harus minta pisang ke saya? Aduh, itu tidak sempat saya tanamin. Kenapa cerdas apa tidak? Tidak cerdas, punya tanah kok nggak ditanamin, cuma hanya difoto saja, diposting saja. Ini loh tanahku, tidak punya tanaman sama sekali. Namanya tidak cerdas. Makanya dua-duanya harus berjalan. Punya adab, punya ilmu, punya adab. Wal adab dan utai adab sajaratun itu ibarat pohon. Wal adab dan utawi adab sajaratun seperti pohon. Wal ilmu dan utai ilmu samarun itu seperti buahnya. Wal ilmu dan utai ilmu itu samarun itu buahnya, sama dengan yang pertama itu ya. Laulam yakun jika tidak ada apa sajarun apa pohon, fakaifa bagaimana yakunu ada apa samarun buah. Kalau tidak punya pohon bagaimana punya buah?
Makanya dua-duanya harus dijaga. Kalau ingin punya buah harus punya pohon. Kalau punya pohon ya harus diupayakan punya buah. Punya ilmu dan dimanfaatkan. Apa kal kasajarah bila samarin. Seperti apa itu pohon seperti pohon tanpa buah ya. Waqala dan bersabda sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, man barang siapa mati siapa man fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu, faqad mata maka sungguh mati siapa man syahidan pada mati syahid. Jadi kalau orang apa itu mati dalam mencari ilmu, maka hakikatnya dia mati syahid. Waqala dan bersabda sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam, man barang siapa mati siapa man fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu, qabla khusulil maqsudi sebelum hasilnya maksud, khalaqa maka menciptakan siapa Allah Ta'ala malur Allah malakan pada malaikat aliman yang alim yu'allimu yang mengajari siapa malaikathu kepada man ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ini hadis Nabi. Kalau ada orang mati tapi dirinya masih menuntut ilmu tapi belum hasil maksud. Belum hasil maksudnya itu gini, dia lagi belajar ilmu tapi tidak berhasil dia maksudnya itu ya, menuntut ilmu tapi tidak berhasil. Katakanlah inginnya hafal Al-Quran, inginnya tahu tafsir Al-Quran, inginnya faham ilmu fikih, inginnya faham ilmu tauhid, inginnya tahu tentang ilmu tasawuf dan lain sebagainya, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu ulumuddin, ilmu agama itu belum sampai mencapai ke sana sudah mati. Maka kalau dia mati, Allah akan menciptakan malaikat yang alim yang mengajari orang itu, ruhnya orang itu di alam barzah sana, yang mengajarinya dirinya sampai dirinya menjadi alim, sehingga nanti dia bangkit di hari kiamat dalam keadaan menjadi orang alim, posisinya orang alim, sehingga dirinya dibangkitkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini keistimewaannya harus menuntut ilmu. Makanya itu ada makalah itu tidak lepas-lepas diriku adalah talib. Maziltu taliban. Tidak pernah lepas diriku adalah seorang pelajar. Tidak pernah lepas diriku seorang pelajar, santri. Tidak pernah lepas diriku sebagai santri. Makanya jiwa santri ini, karena apa? Santri itu siap untuk menambah ilmu terus. Jadi jangan kamu punya pikiran begitu kamu keluar dari pesantren terus pede, aku tidak butuh lagi belajar ilmu. Jangan, ente bahlul kalau begitu. Ente bahlul, matinya tidak mati syahid. Tapi kalau kamu sekalipun keluar dari pondok pesantren, tetap saja aku adalah sebagai santri yang terus menerus ingin belajar menambah ilmu, sehingga kamu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang yang alim. Yang menjadi kesalahan sekarang ini adalah begitu keluar dari pesantren sudah merasa puas dirinya, sudah terputus dengan hubungannya dengan gurunya, terputus dengan kesantriannya. Maka yang seperti itu namanya ilmunya mungkotek, terputus, sampai disitulah batasnya dirinya. Tapi kalau kita santri-santri itu kalau di Jawa, bukan di santri Papua itu bisa apa enggak seperti itu. Santri di Jawa itu mentalnya seperti saya tidak pernah merasa bahwa diriku itu kemudian menjadi orang yang terpisah dari guruku. Saya itu maziltu taliban. Saya ini adalah selamanya menjadi santrinya Mbah Kiai Maimun Zubair. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Wallahu a'lam.